Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Esensi Kekristenan. Betapa rohaninya banyak orang Kristen yang sementara bergereja tetapi sejatinya mereka tidak menerima dan tidak memiliki tubuh Yesus. Pada dasarnya, orang yang memiliki Tuhan Yesus adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Yohanes 4 ayat 34 mengatakan, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Saudara, sedangkan orang yang ditolak Tuhan yang dikisahkan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 adalah orang-orang yang merasa dirinya sudah menerima Tuhan Yesus dan dipandang orang lain sebagai telah menerima Tuhan Yesus. Dengan demikian, kelompok yang ditolak ini bisa saja orang Kristen yang rajin ke gereja, mungkin aktivis, pendoa, WL, atau yang lainnya. Bahkan bukan tidak mungkin rohaniwan yang sudah mengusir setan, bernubuat, dan mengadakan banyak mujizat. Mereka akhir hidupnya ditolak. Saudara, tidak melakukan kehendak Bapa adalah orang yang tidak menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Artinya, bertindak sendiri bukan maunya Tuhan. Dengan kata lain, kalau seseorang tidak berusaha melakukan kehendak Bapa, itu juga berarti tidak menerima Tuhan Yesus. Sebab kedatangannya ke dalam dunia adalah agar manusia yang memberontak dengan berkeadaan tidak melakukan kehendak Bapa bisa berubah melakukan kehendaknya. Terkait hal ini, banyak orang Kristen disesatkan oleh ajaran yang tidak tepat berkenaan dengan konsep keselamatan hanya oleh anugerah. Berbuat baik tidak menyelamatkan, jadi tidak perlu melakukan perbuatan baik. Penyesatan ini sudah meluas dan mengakar dalam kehidupan banyak orang Kristen, sehingga mereka tidak masuk dalam proses pendewasaan rohani. Memang, perbuatan baik tidak menyelamatkan, tetapi kalau seseorang menyatakan diri menerima Tuhan Yesus, maka ia berhutang untuk hidup menurut roh, yaitu untuk melakukan kehendak Bapa. Adalah tindakan semena-mena terhadap Tuhan sementara melakukan berbagai kegiatan rohani, tapi sebenarnya semua itu tidak melakukan kehendak Bapa. Banyak orang Kristen hidup sesuka hatinya sendiri setiap hari. Mereka berpikir bahwa melakukan kegiatan rohani berarti sudah melakukan kehendak Bapa. Dan itu dipandang sudah cukup memuaskan hati Tuhan dan merasa sudah di pihak Tuhan. Lalu, dengan keberadaannya sebagai orang Kristen, mereka merasa berhak menuntut Tuhan Yesus menyelamatkannya. Saudara, sejatinya lebih dari sekedar menjadi pengikut agama Kristen, Tuhan menghendaki kita benar-benar berusaha mengerti kehendak Allah dan melakukannya. Itulah esensi kekristenan.
Seseorang tidak dapat mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya kalau masih sibuk dengan keinginannya sendiri. Dari Yakobus 4 ayat 1-10 dapat disimpulkan bahwa yang tidak dapat membinasakan hawa nafsu adalah adanya keinginan yang telah menguasai jiwa seseorang. Pertanyaannya, mengapa seseorang memiliki suatu keinginan? Sebab ia telah melihat orang lain memiliki dan menikmati sesuatu tersebut. Sesuatu itulah yang juga dia ingini dan mau dinikmatinya. Memang hidup ini adalah proses meniru, saudara. Ia juga mengingini seperti yang orang lain lakukan, dan sebagian orang telah berhasil memiliki serta menikmatinya. Dan itu menjadi candu yang akhirnya menjadi irama hidup yang tidak mudah diubah lagi. Jadi saudara, untuk menjadi anak tebusan, orang percaya yang benar, seseorang tidak boleh berhak atas hidupnya sendiri dalam segala hasrat dan keinginan. Untuk itu Tuhan Yesus mengatakan agar orang percaya belajar memikul kuk. Kuk adalah ikatan atau belenggu yang membuat sapi tidak berjalan suka-suka sendiri. Itulah gambaran kehidupan orang percaya yang harus dibelenggu Tuhan setiap hari agar mengalami proses keselamatan. Keselamatan dari Tuhan Yesus adalah dikembalikan ke tujuan awal manusia diciptakan Allah, yaitu segambar dan serupa. Dan agar serupa, maksudnya memiliki kualitas dari gambar, orang percaya harus melewati proses panjang. Kejadian 1 ayat 26. Jadi sepanjang umur hidup kita ada dalam proses penyempurnaan. Ikut perlombaan wajib. Harus menang seperti Yesus. Sebab hanya orang-orang sempurna yang baru layak dimuliakan di langit baru dan bumi baru. Roma 8 ayat 28-30, Roma 8 ayat 17, Wahyu 5 ayat 10. Itulah sejatinya, saudara, esensi kekristenan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.